Ketika panjenengan kecewa, janganlah membenci, janganlah dendam. Ketika panjenengan menang dan senang, janganlah larut lalu lupa daratan. Jalani semua secara natural, tetap eling lan waspodo, tetaplah berjalan di koridor. Sadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang lolos dari hukum karma. Cerita zaman tidak pernah dimainkan sendirian, dan cerita zaman selalu tetap bahan bakarnya adalah karma. Siapa yang berkhianat pada akhirnya akan dikhianati. Siapa yang merusak tatanan pada akhirnya akan dirusak oleh tatanannya sendiri. Tidak ada hukum di luar hukum karma. Siapapun tidak akan lolos dari hukum karma. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Karena ini habis baru saja Pilpres, pesta demokrasi ya. Ini banyak inbox yang masuk, banyak komentar menanyakan apakah yang menang ini adalah yang nanti akan memimpin suatu zaman perubahan seperti yang aku sampaikan dalam video-videoku. Sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab di video-videoku sebelumnya. Dengan tengok dan perhatikan video tentang Bharatayuddha Jayabinangun 2024, kemudian juga tentang Bhisma yang Agung, juga tentang Abhimanyu. Proses Pilpres itu jenengan lihat itu nanti rak menemukan jawabannya. Sebenarnya begitu gitu. Di dalam video-video itu aku sudah menjelaskan bahwa Bhisma itu tak tertandingi. Tokoh yang paling tua, paling sepuh, kakek, itu tak tertandingi. Begitu pula tokoh yang termuda, Abhimanyu, itu juga tak tertandingi, yang mampu mengalahkan yang tua-tua. Jangan tengok video itu gitu. Jangan lihat, perhatikan. Jadi di dalam Bharatayuddha Jayabinangun 2024 ini sebenarnya cerita dasarnya itu tetap sama saja, ya paling hanya penyesuaian sana sini sedikit aja lah gitu loh. Tapi cerita dasarnya tetap sama gitu loh. Bhisma itu tokoh yang tak tertandingi, Abhimanyu pada saat itu pun tak tertandingi. Jadi itu sebenarnya sudah tengoro zaman 2024 maksudnya gitu loh, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah seperti itu gitu loh. Lalu ketika pertanyaannya apakah ini yang akan memimpin zaman baru, era baru, ya mari kita lihat. Tetapi aku selalu mengingatkan di dalam hampir semua videoku, tidak ada karma salah alamat. Begitu pula cerita zaman itu selalu berdasarkan karma. Jadi rangkaian cerita zaman itu selalu dirangkai berdasarkan karma. Jadi kalau toh ada perubahan sana sini, itu hanyalah permainan lapangan. Tetapi intinya tetap sama saja. Sama saja. Jadi panjenengan semua tidak perlu terlalu
apa bahasanya, tidak terlalu kecewa bagi jagonya yang kalah, juga tidak terlalu larut dalam kemenangan yang akhirnya lupa daratan bagi mereka yang punya jagonya menang. Cerita zaman itu, cerita kehidupan itu berdasarkan karma. Sopo nandur bakal ngunduh, sopo utang nyaur, sopo nyilih balik. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi tolong diperhatikan lagi video-videoku yang lama itu gitu. Kalau pertanyaannya lalu menjadi apakah ini yang akan memimpin zaman baru, era baru? Maka aku balik bertanya ke panjenengan semua. Pernahkah Bisma itu menjadi raja? Begitu pula Abimanyu. Pernahkah mereka menjadi raja? Di dalam cerita Bharatayuddha itu loh. Bharatayuddha yang lama, yang versi 5000 tahun yang lalu, pernahkah Bisma itu menjadi raja? Dan pernahkah Abimanyu itu menjadi raja? Dengan coba flashback kembali ke belakang. Panjenengan semua punya DNA itu kok, punya memori itu gitu loh. Ingat, aku telah mengatakan dalam videoku bahwa era kita adalah era siklus 5000 tahun. Dan terakhir era 5000 tahun itu adalah era Bharatayuddha. Settingnya di Jawa Nusantara ini termasuk bagiannya adalah pemilu kemarin. Di dalam 5000 tahun yang lalu, di perang di hari pertama atau anggaplah episode pertama, ini sedikit mungkin sebutannya beda, sedikit mungkin ceritanya ada variasi sana sini, tapi intinya tetap sama saja. Di hari pertama Bisma itu menang telak. Di hari pertama perang Bisma itu menang telak. Atau di zaman itu Kurawa itu menang telak. Hari pertama. Apakah ada kesamaannya dengan sekarang? Monggo jenengan lihat, monggo jenengan merenung. Jadi, jika Bisma ingin menjadi raja, maka dia harus mengubah, gitu. Mengubah jalan cerita karmanya, gitu. Mengubah sumpahnya. Begitu pula jika Abimanyu ingin menjadi pemimpin, juga dia harus mengubah karmanya, mengubah janjinya. Tolong ini diperhatikan. Jadi apakah mungkin mereka ini adalah pemimpin yang akan memimpin era baru, zaman baru? Ya mari kita lihat. Tetapi itu tadi tak kembalikan. Pernahkah Bisma dan Abimanyu itu menjadi raja di era 5000 tahun yang lalu loh? Nah kalau di era sekarang dalam konteks Jawa Nusantara ini, apakah ada kemungkinan mengubah hasil akhir? Mari kita lihat. Itu butuh sesuatu yang istimewa. Itu butuh sesuatu yang luar biasa. Itu butuh sesuatu yang melampaui kekuatan-kekuatan biasa. Menurutku loh ya. Kalau mereka ingin mencapai itu, mengubah karmanya, akhir karmanya, sekaligus mengubah skenarionya, maka mereka harus melakukan tindakan yang luar biasa di bawah panduan penuntun yang agung. Sekali lagi, menurutku loh ini, panjenengan tidak harus percaya. Tapi jika panjenengan terinspirasi dari semua videoku, lihat videoku yang lama, perhatikan kejadian sekarang, dan tunggu episode selanjutnya.
episode selanjutnya. 5.000 tahun yang lalu, Bhisma sebagai pihak Kurawa menang telak di episode pertama atau di hari pertama perang. Tolong jenengan pahami, sekali lagi tolong dipahami setting zaman, berjalannya karma, dan juga berjalannya jalan cerita ini, cerita kehidupan kita di zaman kita. Tetapi melalui video ini aku akan memastikan sekali lagi bahwa ini sebenarnya ada tahap-tahap menuju zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru. Pemimpin baru. Mungkin ada perubahan sana sini sedikit, tetapi intinya tetap sama. Intinya sama. Nah, kalau ingin mengubah yang krusial, itu tadi butuh melampaui kekuatan untuk melampaui karma, butuh perbuatan yang luar biasa agung di bawah tuntunan penuntun agung. Tolong jenengan artikan sendiri itu apa yang aku maksud itu. Mereka harus melakukan perbuatan yang agung dengan tuntunan penuntun yang agung. Monggo jenengan terjemahkan apa, terserah. Tetapi cerita zaman tidak pernah dimainkan sendirian. Dan cerita zaman selalu tetap bahan bakarnya adalah karma. Siapa yang berkhianat pada akhirnya akan dikhianati. Siapa yang merusak tatanan pada akhirnya akan dirusak oleh tatanannya sendiri. Ingat itu baik-baik. Jadi tidak ada hukum di luar hukum karma. Siapapun tidak akan lolos dari hukum karma. Jadi ketika panjenengan kecewa, janganlah membenci. Janganlah dendam. Ketika panjenengan menang dan senang, janganlah larut lalu lupa daratan. Jalani semua secara natural, tetap eling lan waspodo, tetaplah berjalan di koridor. Sadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang lolos dari hukum karma. Sopo nandur bakal ngunduh, sopo utang nyaur, sopo nyilih balekke. Dan jika kita ingin mengubah jalannya karma, akhir cerita, maka kita harus melakukan perbuatan yang agung di bawah tuntunan penuntun yang agung. Jenengan pahami, dan jika panjenengan terinspirasi oleh semua videoku, maka melalui channel Bopo Sri Tuhu Bunga Dharma ini, ikuti terus perkembangannya. Aku akan memandu menuju zaman baru, tatanan baru, dengan pemimpin baru. Dipahami nggih? Rahayu, rahayu, rahayu.